Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hidup ini, kita semua tentu pernah merasa bahwa doa-doa kita seolah tertahan, belum dikabulkan. Mungkin hati kita bertanya, apa yang salah dengan doaku? Namun tahukah kita, ada sebuah amalan sederhana yang sering dilupakan, namun menjadi kunci pembuka segala pintu pertolongan Allah. Amalan itu adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan sepenuh hati. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, tapi adalah seruan jiwa yang penuh kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta. Dan tahukah sahabat, ada waktu-waktu tertentu yang sangat istimewa, di mana istighfar kita lebih berpeluang untuk diijabah, dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Mari kita renungkan bersama, waktu-waktu terbaik untuk beristighfar. 1. Sepertiga malam terakhir. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. HR Bukhari dan Muslim. Inilah saat paling sakral. Ketika manusia tertidur lelap, Allah justru membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Bangunlah, basahi wajahmu dengan wudu, lalu tundukkan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan istighfar dengan penuh kerendahan hati. Di waktu inilah, doa-doa kita terangkat tinggi menuju langit. 2. Saat sujud dalam salat, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika kening bersentuh bumi, hati merendah, itulah momen emas untuk beristighfar. Dalam sujud, berbisiklah dalam doa, memohon ampunan dengan hati yang ikhlas. Karena Allah Maha dekat kepada hamba-Nya yang bersujud. 3. Setelah salat fardu, seusai mengucap salam, jangan terburu-buru berdiri. Sempatkan diri untuk mengucapkan astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Ini adalah sunnah Nabi, sebagai bentuk permohonan ampun atas kekurangan dalam sholat yang baru saja kita kerjakan. Momen ini juga menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa dan memperbanyak istighfar. 4. Di antara azan dan iqomah. Tahukah sahabat, Rasulullah bersabda bahwa doa di antara azan dan iqomah tidak akan ditolak. Gunakan momen ini untuk beristighfar dan berdoa, memohon ampunan dan keberkahan sebelum berdiri menghadap Allah dalam sholat. 5. Ketika hujan turun. Hujan adalah rahmat dari langit. Saat butiran air turun membasahi bumi, itulah saat yang penuh berkah. Perbanyaklah istighfar saat hujan, karena saat itu doa-doa sedang naik ke hadapan Allah dengan penuh keberkahan. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar bukan hanya tentang mengucap astagfirullahaladzim dengan lisan, tapi menghidupkannya dengan hati yang sadar akan kesalahan, dan bertekad untuk terus memperbaiki diri. Dengan istighfar yang tulus, bukan hanya dosa dihapuskan, tapi pintu-pintu rezeki, pertolongan, dan keberkahan hidup akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbanyak istighfar, khususnya di waktu-waktu yang penuh keistimewaan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersih, penuh cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa sahabat, untuk like, share,
dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang ikut merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.